Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita masuk di kitab yang baru dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk di kitabus shalah. Kitab tentang salat. Ini termasuk pembahasan penting. Bahkan ini lebih penting daripada toharoh. Kitab toharoh menjadi penting karena dia adalah syarat sahnya salat. Jadi kalau bukan syarat sahnya salat itu enggak penting. Paham kan? Jadi dia penting karena syarat sahnya salat. Maka salat lebih penting lagi daripada apa? Toharoh. Syaratnya saja penting dibahas. Apalagi yang menjadi intinya. Kata beliau kitabus shalah, kumpulan tulisan, kumpulan hadits tentang salat. Karena kita bermakna al-jam'u, kelompok. Ya, kumpulan hadits tentang salat. Salat secara bahasa ad-doa, berdoa. Adapun secara istilah, dia adalah ta'abbud lillah, menghambakan diri kepada Allah. Biaqwal wa af'al maksusoh. Dengan ucapan dan perbuatan yang khusus. Muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah salat. Menghambakan diri kepada Allah dengan ada ucapannya dan ada perbuatan. Karena ada gerakan dan ada ucapan. Diawali oleh takbir, takbiratul ihram. Dan diakhiri oleh taslim, yaitu salam. Assalamualaikum. Beliau akan menyampaikan banyak hadis dan banyak bab tentang solat, dimulai dengan bab al-mawaqit, waktu solat. Kata beliau babu al-mawaqit. Bab tentang waktu-waktu solat. Kenapa beliau bahas waktu dulu? Yang paling pertama, karena syarat sahnya solat harus masuk waktu. Maka sebelum bahas solat harus waktu dulu. Karena waktu itu sebelum kita melakukan solat. Waktu itu sebelum melakukan solat. Makanya boleh bahas dulu. Tentang waktu sebelum membahas nanti lebih jauh tentang solat. Karena solat sebelum waktu tidak diterima. Alias tidak sah. Solat sebelum waktu. Belum menyampaikan di pembahasan waktu ini beberapa hadis. Kata beliau rahimahullah di hadis yang pertama. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas. Qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Qala birrul walidain.
Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qultu thumma ay. Beliau berkata, qala haddatsani bihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala wistazattuhu lazadani. Kata beliau dari Abi Amr Asy-Syaibani, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Namanya Sa'ad ibn Iyas. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya pemilik rumah ini. Belum menunjuk dengan tangannya rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ini untuk menunjukkan bahwa betul-betul beliau dengar ini hadis. Karena beliau sandarkan kepada musyahadah, kepada indranya. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Qal, maka beliau berkata, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ini yang paling pertama. Ini langsung isyaratkan bahwa salat itu harus pada waktunya. Terus itu ada keutamaannya. Yaitu dia amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sekaligus menerangkan salat itu harus pada waktunya dan ada keutamaannya kalau kita lakukan di waktunya. Setelah itu beliau hanya menyampaikan kelengkapan hadis. Kemudian saya berkata, kemudian apa lagi? Kata beliau, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian beliau berkata apa lagi? Beliau berkata jihad di jalan Allah. Beliau berkata hal ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada saya. Walawistazattuhu, kalau saya menambah lagi, maka Nabi akan tambah. Maksudnya kalau saya tanya lagi, maka Nabi akan jawab lagi. Tapi kan beliau cuma tanya 3. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bilang sholat pada waktunya. Kemudian apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Kalau saya tambah lagi, maka beliau akan tambah. Kalau saya tambah lagi, maka beliau akan menambahnya. Jelas ya kalau hadis ini ya? Ini sangat jelas bahwa sholat itu harus pada waktunya. Harus pada waktunya. Iya. Kemudian di hadis berikutnya lagi. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Asyhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atun bimurutihin. Thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal golas. Kata beliau dari Aisyah, mulai masuk waktu. Mulai menjelaskan waktu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar, maka perempuan ikut bersama beliau salat fajar. Ikut berjamaah maksudnya di masjid. Mutalaffi'atun bimurutihin, keadaan mereka berselimut dengan selimut-selimut mereka, menutup seluruh badannya. Tsumma yarji'na, kemudian mereka kembali ila buyutihin, ke rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal golas. Tidak ada seorang pun yang mengenal mereka karena gelap. Di sini diterangkan bahwa sholat subuh itu ketika masih gelap. Sudah terbit fajar tapi masih gelap. Ini untuk menjelaskan awal waktunya. Terbit fajar dan masih gelap. Nanti akan diterangkan lebih jelas lagi di hadis-hadis berikutnya lagi. Ini baru terangkan keadaan sholat subuh. Masih gelap. Belum diterangkan kapan mulai waktunya. Ini baru disifati. Bahwa kami keluar sholat dan kami kembali, itu belum ada seorang pun yang mengenal kami. Karena gelap. Dulu kan tidak ada lampu jalan. Paham kan? Tidak ada lampu. Ya, mereka kembali masih gelap.
Hadis berikutnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maka qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah wal asr wasyamsu nakiyah wal maghrib idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyana wa idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abtau akhar was subuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Masih sama dengan tadi. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan salat duhur dengan sifatnya bil hajirah. Di saat al-hajirah, onta-onta itu sudah meninggalkan tempat tidurnya karena panas. Yaitu di tengah terik matahari. Itu salat duhur. Terus wal asr wasyamsu nakiyah. Asar boleh lakukan matahari masih terang. Wal maghrib idza wajabat kalau matahari sudah terbenam. Wal isya. Sementara isya kadang beliau mengakhirkan, kadang beliau mengawalkan. Ahyanan wa ahyana. Gimana itu ahyanan? Kadang begini, kadang begitu. Kalau Nabi melihat mereka telah berkumpul semuanya, maka Nabi segerakan. Kalau Nabi melihat bahwa mereka belum berkumpul semuanya, maka Nabi SAW akhirkan. Was subuh kana Nabi usolliha bigolas. Dan subuh Nabi SAW melakukan sholat dalam keadaan masih gelap. Ini waktu. Kita lihat lagi setelahnya, hadis setelahnya. Masih tentang waktu. An Abil Minhal Sayyar ibn Salamah. Dari Abil Minhal Sayyar ibn Salamah. Qala dakaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Faqala kana yusalli bil hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syams. Wa yusallil asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah wa nasaitu ma qala fil maghrib wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya allati tad'unaha al-atama wa kana yakrahu an-naum qablaha wal hadits ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadahina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Ini berbeda. Wa kana yakra'u bis-sittin ilal mi'ah. Ini ada perbedaan tentang sholat subuh. Kata beliau rahimahullah dari Abul Minhal Sayyar ibn Salamah. Beliau berkata saya dan bapak saya masuk menemui Abu Barzah al-Aslami. Maka bapak saya berkata, faqala lahu abi, berkata bapak saya kepadanya, yaitu Abu Barzah al-Aslami. Kaifa kana Rasulullah SAW yusallil maktubah. Bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat wajib. Maka Abu Barzah mengatakan Nabi SAW sholat hajir, sholat duhur, yang kalian sebut dengan sholat yang pertama. Sholat duhur, sholat yang pertama. Ketika matahari telah tadhat. Ini lebih jelas untuk sholat duhur. Ketika matahari sudah tergelincir. Ini sudah rinci. Ini tadi itu ketika panas. Ketika panas itu maksudnya matahari ketika itu sudah tadhat. Sudah tergelincir. Maksudnya kan matahari naik dari timur. Naik sampai di puncak di atas. Tidak ada bayangan di bawah. Kapan sudah tergelincir bergeser ke arah barat sedikit. Masuk waktu zuhur. Itu disebut zawal. Itu disebut waktu apa?
zawal. Itulah awal masuknya. Itu dibilang panas dari tadi itu. Panas, panas. Ketika panas. Maksudnya ketika matahari sudah di atas kepala kemudian bergeser sedikit ke arah barat. Maka sudah masuk waktu zuhur. Wa yusallil asr, dan beliau lanjut cerita dan Nabi SAW melakukan sholat asar. Jika salah seorang dari kami kembali ke rumahnya di ujung Madinah masih dalam keadaan terang. Dia kembali pulang ke rumahnya di ujung Madinah masih terang. Artinya dia sholat asar itu tidak sampai sudah gelap. Mataharinya masih bersinar. Sholat asar. Dan saya lupa apa yang dikatakan di sholat maghrib. Nah, ini mereka kalau lupa bilang lupa. Walaupun ini harus latihan untuk bisa katakan saya lupa. Karena sebagian kita kadang ditanya sesuatu biar lupa dia jawab dengan jawaban yang lain. Ini sahabat tabi'in kalau lupa dia bilang lupa. Iya, dia bilang lupa. Saya lupa apa yang dikatakan di maghrib. Saya lupa apa yang dikatakan di maghrib. Itu bukan aib. Aib itu kalau berkata tapi tidak tahu. Padahal tidak tahu. Iya. Wa kana yastahibbu ayu akhirul isya. Dan adalah Nabi SAW suka untuk mengakhirkan sholat isya. Yang kalian sebut dengan nama al-atamah. Sholat isya nama lainnya adalah al-atamah. Wa kana yakrahun naum qablaha. Adalah Nabi SAW tidak suka, belum membenci tidur sebelum isya. Wal hadith ba'daha. Dan beliau tidak suka bercerita setelah isya. Paham kan? Bercerita setelah isya. Makanya setelah isya itu tidur. Paham kan? Jangan bercerita. Jangan bercerita. Wa kana yanfatilu min sholatil goda. Dan ada Nabi SAW ya kata diceritakan oleh Abu Barzah terkait dengan sholat al-goda adalah beliau yanfatilu selesai min sholatil goda dari sholat subuh hina ya'rifu rajul jalisah. Ketika seorang itu sudah mengenal sampingnya. Tadi kan bilang gelap. Kalau di sini sudah mengenal orang di sampingnya. Tapi ingat tadi itu yang awal, ini akhirnya. Ketika seorang sudah mengenal di sampingnya. Wa kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Adalah di sholat subuh beliau baca 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat di sholat subuh. Ini tidak ada pertentangan ya. Maksudnya awalnya Nabi sholat saat gelap. Tapi karena bacaannya panjang. Maka berhentinya itu saat sudah terang. Saat sudah terang. Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertentangannya. Karena belum baca satu rakaat itu 60 sampai 100. Berarti rakaat pertama 100. Misalnya rakaat kedua 60. Atau 100. Makanya sampai sudah terang. Sudah terang. Ini ujungnya. Ini terkait dengan waktu. Berikutnya lagi. Terkait dengan waktu. Anna Ali radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala yaumal khandaq. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Beliau berkata dari Ali radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada saat perang Khandaq, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan dan rumah orang musyrikin naro dengan api. Kama syaghaluna anis salatil wusta, sebagaimana mereka menyibukkan kita dari solat al-wusta, solat asar. Hatta ghabatis syams, sampai matahari terbenam.
hingga matahari terbenam. Wa fi lafdin li muslimin, dalam lafaz Imam Muslim, syagaluna anis salatil wusta, salatil asr. Mereka menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Thumma sallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi SAW salat asar antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud, dan darinya juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, qala habasal musyrikuna Rasulullah an salatil asr hatta himarratis syams aw isfarrat. Orang-orang musyrikin menahan Rasulullah SAW dari salat asar sampai matahari memerah atau menguning. Maka Rasulullah SAW bersabda, syagoluna anis salatil wusta salatil asr. Mereka menyibukkan kita dari salat wusta salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum naro. Semoga Allah memenuhi perut mereka dan kuburan mereka dengan api. Hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naro. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan mereka dengan api. Hadis ini menjelaskan bagaimana kalau kita luput dari waktu yang telah ditentukan tadi. Bagaimana kalau kita luput dari waktu yang telah ditentukan tadi. Maka boleh kita melakukan sholat qadha. Lihat Nabi SAW, beliau tidak sempat sholat asar sampai matahari memerah atau menguning. Artinya sudah masuk maghrib. Belum tidak sholat asar dulu, sholat maghrib dulu, baru beliau sholat asar. Antara maghrib dan isya. Boleh bagi ashabul adhar, orang-orang yang memiliki udzur. Boleh bagi orang-orang yang memiliki udzur saat itu. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, man nama an solatin, man nasi an solatin au nama falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari solat atau dia lupa, maka hendaklah dia solat ketika dia ingat. Hendaklah dia solat ketika dia ingat. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW terkait dengan solat yang keluar waktunya. Kemudian hadis berikutnya, dan ini hadis terakhir terkait dengan waktu. Setelah itu boleh akan sebutkan bab yang lain lagi. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Faqaraja Umar faqala as-salah ya Rasulullah. Raqadan nisa was-sibyan. Faqaraja wa ra'suhu yaqturu yaqul laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi as-sa'ah. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah a'tama bil isya, mengakhirkan solat isya. Fakharaja Umar, maka Umar radhiyallahu taala anhu keluar dan berkata, as-salata ya Rasulullah. Salat ya Rasulullah. Roko dan nisa wasibyan, para wanita telah tidur dan anak-anak. Para wanita dan anak-anak telah tidur karena mereka kan tidak sholat berjamaah di rumah. Tidak sholat berjamaah di masjid. Mereka sudah tidur. Faqaraja ra'sahu yaqturu. Maka beliau keluar wa ra'suhu yaqturu ma'an. Nabi SAW keluar dan kepala beliau meneteskan air dan beliau bersabda, laula nasyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bihadis salah hadis sa'ah. Seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan kepada orang-orang, maka saya akan memerintahkan mengerjakan solat ini, solat isya pada waktu ini. Hadis ini menjelaskan bahwa solat isya kalau tidak memberatkan sunnah diakhirkan. Solat isya kalau tidak memberatkan sunnah diakhirkan. Sunnah
diakhirkan. Ini yang disebut dalam hadis-hadis tentang waktu. Tentang waktu. Kalau antum lihat rinciannya, di sini tidak terlalu rinci ya. Terkait dengan waktu maksudnya merinci langsung bahwa saat begini baru sholat. Sebenarnya ada di luar daripada Bukhari Muslim. Ya, di luar daripada hadis Bukhari dan Muslim yang lebih merinci. Yang lebih merinci terkait dengan waktu sholat. Yaitu penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika Jibril turun mengimami beliau untuk menjelaskan waktu sholat. Ya, ketika Jibril turun mengimami beliau untuk menjelaskan waktu sholat. Jibril turun kepada Nabi SAW 2 hari untuk menjelaskan awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Ya, awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Kita lihat hadisnya. Ini anak akan bacakan sama antum hadis riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad. Rahmahullah, hadis yang sahih. Jadi Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ini rinciannya. Cuma tidak ada di sini karena di luar daripada Bukhari Muslim. Kalau beliau kan hanya Bukhari Muslim yang disampaikan. Kata beliau, ammani Jibril fis sholah. Jibril mengimamiku dalam sholat. Itu setelah turun kewajiban sholat, maka Jibril turun menjelaskan waktunya. Karena Nabi hanya menerima waktu, hanya menerima wajibnya sholat 5 waktu. Kapan waktunya? Maka turun Jibril mengimami Nabi SAW. Paham Ahmad? Untuk mendengar Ahmad? Kata beliau, pas sholat zuhur, sholat yang pertama. Maka Jibril sholat zuhur. Dengar baik-baik waktunya. Kan ini rinci. Pas sholat zuhur, hina zalatis syams. Maka beliau sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Tadi sudah saya katakan, tergelincir ke arah barat. Bukan ke timur. Kalau ke timur belum. Iya. Bayangan kita ke timur. Sampai matahari ke barat. Tadi kan seketika matahari naik, bayangan kita ke barat. Matahari dari timur. Ini kata Nabi SAW. Ketika matahari itu tergelincir. Wasolal asr. Dan beliau solat asar. Ina kanal fai'u qomatan. Ketika bayangan itu sama dengan bendanya. Anda? Ini rinci, ini bagus. Ini rinci. Jadi anggaplah benda ini kita berdirikan. Kapan ini kan karena ini lampu di sini, maka bayangan ke sini. Paham kan? Bayangan ke sini. Ini kan kalau geser ke sini, maka bayangan akan ke sana. Kan begitu? Kalau sudah ada sedikit, maka waktu duhur. Paham ini? Waktu duhur.
Kalau bayangannya misalnya ini benda, kita sudah ukur. Kita kasih tanda di sini garisnya. Paham kan? Sudah ukur. Setelah itu kita berdirikan. Kalau bayangannya ini benda, sudah sama dengan bendanya di garis yang kita tanda, waktu asar. Paham maksudnya ini? Masuk waktu asar. Kalau orang-orang sekarang muadzin, ya mereka pakai waktu sepanjang masa. Boleh, tapi itu tidak dijadikan sandaran. Kalau kami dulu waktu santri, itu muadzinnya di as-sunnah itu dia paku panjang di papan, kemudian diukur tingginya, baru dia kasih garis lingkar. Kalau bayangannya sudah sampai ke garis itu, baru dia adzan. Kalau maghrib, ada yang ke pantai, baru dia telepon. Gitu kita dulu, kita amalkan sunnah. Itu waktu masa saya santri. Jadi ada yang, kan dulu ndak ada seperti sekarang ini. HP bunyi, ndak ada dulu. Kita dulu ndak pakai HP. Dulu kan yang pakai HP hanya orang kaya. Iya. Kan begitu? Iya, itu pun masih HP center. Hanya bisa main game ular. Kalau sekarang gamenya sudah manusia. Paham kan? Jadi maghrib dulu itu ada yang ke pantai lihat, baru nanti dia telepon. Sudah. Nah itu dijadikan beberapa hari kemudian, beberapa hari, tidak setiap hari, itu dijadikan sandaran beberapa hari. Tidak setiap hari ke sana. Beberapa hari ke sana, lihat lagi apakah ada perubahan atau tidak. Telepon, sudah. Nah, baru adzan. Demikian kalau puasa Ramadan setiap hari. Kalau Ramadan setiap hari ke sana. Jadi dia telepon, muadzinnya minum sedikit, baru adzan. Bukan makan dulu baru pergi adzan. Kasihan orang tidak buka. Karena tunggu adzan. Dia cuma minum sedikit baru langsung adzan. Baru langsung adzan. Setelah ditelepon, sudah. Ini matahari juga. Kita harus latih ini begini. Bagus. Kan kita mengerjakan sunnah pakai matahari. Pakai matahari. Kan matahari kan berubah. Dan sampai jaringan HP-nya rusak. Akhirnya lama adzan. Tidak adzan. Kenapa tidak adzan? HP-ku belum bunyi. Ternyata HP-nya rusak jaringannya. Habis datanya. Itu kan masalah. Usahakan kalau bisa ya seperti ini bagus. Ya kan? Jadi diukur, dilingkar, kasih bayangannya. Kalau sudah sampai situ maka maksud. Sebayangan dengan ini masuk waktu maghrib. Masuk waktu asar. Ini kata Nabi SAW. Karena pakai matahari itu tidak bisa salah. Karena Allah yang menentukannya. Allah yang menentukannya. Kalau HP bisa salah karena manusia. Karena manusia yang program. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Makanya dijadikan matahari dan bulan untuk itu. Kemudian boleh pakai HP tapi itu bukan sandaran penuh. Harus hati-hati muadzin. Boleh tapi itu hanya untuk sandaran yang kalau kita misalnya berawan tidak bisa lihat bayangan begitu. Paham kan? Kemudian dan beliau katakan wasallal maghriba. Ini hari pertama ya. Dan beliau sholat maghrib. Hina gobatis syams. Ketika matahari, ketika bulatan matahari itu sudah gobak. Sudah terbenam, tenggelam. Di atas permukaan laut. Bukan di permukaan gunung Yusuf. Laut. Di atas permukaan laut. Kalau bulatan matahari sudah hilang di atas permukaan laut. Maka disitulah waktu maghrib. Situlah waktu maghrib. Wassalal isya dan beliau solat isya, Jibril mengimami Nabi solat isya hina gobatis syafaq. Ketika warna senja itu hilang. Kan matahari terbenam ada warna merah. Setelah itu nanti akan menguni sampai hilang. Ketika sudah hilang itu masuk waktu isya. Masuk waktu isya. Itu isya. Sisa satu waktu lagi di hari pertama. Wasalla al-fajr. Hina tola al-fajr. Ini lebih langsung. Salat fajar mengimami saya ketika fajar itu terbit. Ketika fajar itu apa? Terbit. Terbitnya fajar yaitu adanya cahaya yang menyebar di ufuk timur.
Karena ada dua cahaya. Cahaya pertama itu akan lurus ke langit. Itu fajar juga, tapi fajar kadib. Fajar kadib. Belum subuh. Nah, kalau muncul cahaya di ufuk timur dengan cahaya yang menyebar, maka sudah fajar sodik. Disitulah masuk sholat subuh. Kemudian kata Nabi, "Tsumma ja'ahul god." Kemudian Jibril datang besoknya lagi, karena 2 hari. Datang besoknya lagi. Sholat zuhur. Lihat baik-baik ini. Maka Jibril sholat mengimami Nabi. Sholat zuhur. Wa fai'u kulli syai'in mitluh. Sholat zuhur. Itu bayangan segala sesuatu itu. Segala sesuatu apa saja. Semisalnya. Berarti ini di akhir waktu. Paham kan? Karena kalau sudah semisalnya masuk waktu asar. Itu di hari kedua ini. Wa sholal asr. Dan Jibril sholat asar kapan? Wadillu qomatan. Bayangan itu 2 kali bendanya. 2 kali bendanya ini. Jadi ini misalnya anggaplah ini 10 cm. Ya tingginya berarti 20. Paham kan? 20. Itu di waktu hari kedua. Di hari kedua. Wa sholal maghrib hina gobatis syams. Sholat maghrib ketika matahari terbenam. Sama. Maghrib 1 waktu. Duhur tadi 2 waktu. Hari pertama ketika matahari tergelincir. Hari kedua ketika matahari sudah ketika bayangan sama. Asar ketika bayangan sama. Hari kedua ketika bayangan 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Maghrib masih sama ketika matahari terbenam. Wa sholal isya ila thuluthil lailil awal. Sholat isya sampai 1/3 malam pertama. Jadi hitung saja malamnya. Ini hari keduanya. Malam misal anggaplah terbenam matahari jam 6. Kemudian terbit fajar jam 5. Maka hitung berapa jam ini dari jam 6 sampai jam 5 subuh. Setelah itu bagi 3. Bagi 3. Hasilnya itu berarti 3. Bagi 3. 1/3 malam pertama itulah sholat isya. Belum lakukan di hari kedua. Hari kedua. Paham kan? Anggaplah misalnya tadi 6. 1 jam kan? 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian 12. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu? 11 jam. 11 bagi 3. Karena thuluth. 1/3-nya. 11 bagi 3. Paham kan? 11 jam. Bagi 3 berapa? 3 jam. 11 bagi 3. Hitung dulu. Supaya nanti ini jelas. Sholat isya. 11 jam kita bagikan 3. 3,6 menit ya. 3 jam lebih. Jadi antum hitung saja berarti jam 6, 7, 8, 9 lebih. Jam 9 lewat itu hari kedua. Jibril melakukan sholat. Paham kan? 9 lewat. Jibril melakukan sholat. Ini namanya 1/3 malam pertama. 1/3 malam pertama. Yaitu 1 malam bagi 3. Antum akan dapatkan hasilnya. Tergantung maghribnya cepat atau lambat. Maghribnya cepat atau lambat. Kemudian ini sholat isya wa sholat subuh. Hina kadatis syamsu tatlu'. Sholat subuh hari kedua sampai matahari hampir terbit. Belum terbit, hampir terbit. Inilah yang Nabi tadi bilang sampai terang subuhnya. Paham maksudnya? Sampai apa? Terang. Ini keterangan di hadis-hadis yang kita baca di Bukhari Muslim tadi itu tidak terlalu jelas tapi kan hanya menyebutkan sifat. Di sini lebih jelas riwayat Imam Ahmad. Karena langsung menceritakan sholatnya Jibril. Setelah 2 hari Jibril berkata kepada Nabi, qala as-sholatu fima baina hadainil waqtain. Sholat itu antara 2 waktu yang diajarkan kemarin sama sekarang. Antara 2 waktu. Apa maksudnya?
Sholat itu antara dua waktu itu. Jelas ini. Berarti duhur antara zawal sama bayangan semisal. Apa maksudnya? Asar antara bayangan semisal sampai 2 kalinya. Itu belum terbenam itu, baru 2 kali bayangan. Karena makin rendah matahari maka makin tinggi bayangan. Sampai 2 kali bayangan. Sholat maghrib ketika matahari terbenam. Sholat isya dari hilangnya itu warna kuning atau orange atau ya apa saja yang di matahari ketika turun, hilangnya itu sampai sepertiga malam pertama. Kata Jibril, sholat antara dua ini. Dipahami nih? Antara dua waktu itu. Ini hadis yang sangat bagus untuk antum perhatikan terkait dengan waktu sholat secara rinci. Waktu sholat secara rinci. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada tanjab hari ini dah. Alhamdulillah.